warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dini Yudika. Dimana lagi kalau bukan di Mall Bolo Channel. Hai teman-teman, sesuai dengan di judul, di video kali ini yang mau saya share adalah tentang sales life. Teman-teman, benar nggak sih sales hotel itu kerjanya sering overtime, dan apa memang pekerjaannya yang begitu banyak sampai-sampai harus selalu pulang malam, dan ini karena pekerjaan yang belum selesaikan atau memang karena jam kerjanya yang hampir atau bahkan lebih dari 12 jam gitu. Nah teman-teman, langsung aja kita bahas. Jadi sales hotel itu back office ya, maksudnya jamnya itu jam masuknya itu biasanya dari jam 8 sampai jam 5 sore, dan back office biasanya 52 schedule-nya, Senin sampai Jumat masuk, Sabtu Minggunya libur gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya bikin sales itu sering overtime gitu? Jadi pengalaman sebelumnya waktu saya bekerja, jadi pernah suatu hari gitu ya, saya jam 5 sore lebih itu ke loker untuk ke toilet, ketemu dengan HR yang sudah siap-siap mau pulang gitu, udah lepas uniform. Nah, di situ pas kita keluar, jadi beliau mau pulang, saya masih mau kembali ke office gitu. Loh Mbak Dini, ini HR-nya sendiri yang nanya, loh Mbak Dini kok mau kemana lagi, nggak pulang gitu. Oh belum, masih balik ke office. Nah dari situ saya berpikir, loh berarti ternyata teman-teman, jam kerja sales itu memang sama dengan back office lainnya, dengan accounting, dengan HR dan lain-lainnya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, apa sih biasanya yang bikin sampai overtime? Yang dikenalnya bukan rahasia umum lagi ya, sales itu pantang pulang petang atau sering overtime. Bahkan masuk jam 8, biasanya sampai jam 8 malam lagi itu belum pulang gitu. Nah, ayo kita bahas satu-satu. Jadi jam kerjanya itu sama dengan back office lain ya teman-teman, masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Terus apa aja sih kegiatannya dalam 8 jam kerja itu atau 9 jam kerja itu? Jadi sales itu jam 8 pagi masuk office ya. Terus biasanya sambil nunggu morning briefing itu sales mengerjakan administrasi, mempersiapkan administrasi untuk dibawa sales call. Nah, selesai menyiapkan administrasi, ada morning briefing dengan DOSM, biasanya Director of Sales Marketing, untuk update mengenai situasi sales hari ini gitu. Jadi mau sales call kemana, lalu update acara apa, event apa dari mana yang perlu diupdate ke DOSM, untuk nantinya DOSM update ke morning briefing dengan GM gitu. Nah setelah morning briefing itu biasanya sales itu sudah harus keluar kantor. Ini jamnya beda-beda ya teman-teman, tergantung dari hotel masing-masing. Antara jam 9 atau jam 10 itu biasanya sales sudah harus keluar kantor untuk sales call. Nah, sales call itu apa? Sales call itu adalah kegiatan menjemput bola dari sales atau dari hotel untuk mendatangi perusahaan-perusahaan yang atau klien-klien yang bekerja sama dengan hotel itu sendiri, entah itu corporate, government, atau travel agent. Nah teman-teman pasti pernah dengar kan, untuk sales itu dibagi-bagi segmentasinya. Jadi ada sales corporate, government, dan travel agent. Kalau memang banyak yang dihandle, biasanya dari satu segmentasi itu bisa lebih dari satu orang sales yang handle. Nah kegiatan sales call sendiri ini adalah kegiatan banyak ya teman-teman, entah itu tadi menjemput bola tadi ya, entah itu menawarkan produk-produk kita ke klien, atau juga kita mendatangi klien untuk keperluan detail meeting, untuk yang melanjutkan pertemuan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya sudah melakukan penawaran, lalu ada dealing gitu, untuk sudah ada inquiry atau lead yang datang, lalu sales mendatangi untuk detail meeting gitu, untuk detail acaranya mau seperti apa. Itu biasanya sales yang datang ke klien gitu ya. Nah
Begitu juga untuk government dan travel agent, sama basically sih kegiatan menjemput bola sih. Jadi mendatangi klien, menawarkan produk gitu, terus detail meeting, lalu juga sekedar maintain relationship dengan klien-klien tersebut gitu ya. Nah, sales call itu juga sudah ada jamnya sebenarnya teman-teman. Tadi kalau jam 9 atau jam 10 sudah harus keluar kantor, untuk kembali ke office sendiri juga sudah diatur gitu. Biasanya sama dosennya sudah diatur jam 2 atau jam 3 sudah harus ada di office lagi untuk evening briefing. Nah, evening briefing ini juga update lagi ke dosen tentang hasil sales call tadi gitu ya. Sales call tadi bagaimana update-nya, kalau tadi follow up tentang inquiry atau lead yang datang di minggu lalu update-nya apa setelah didatangi hari ini gitu-gitu. Semacam gitu-gitu sih untuk sales call-nya ya. Terus sesampainya di office kembali, lalu biasanya evening briefing, entah itu jam 4 gitu ya. Nah, sisa waktunya sampai jam pulang itu biasanya administrasi lagi teman-teman, report. Jadi ada sales report-nya. Jadi kalau tadi report secara lisan ke dosen, lalu setelah evening briefing, report itu disampaikan melalui bentuk tertulis gitu ya. Jadi direportkan dalam entah itu sistem ataupun manual gitu. Nah, setelah itu sudah selesai sih sebenarnya sampai jam 5. Kalaupun pekerjaan sudah selesai bisa pulang gitu. Nah, sebenarnya sudah teratur ya teman-teman untuk jam kerjanya. Dan untuk administrasi lainnya biasanya sales itu dibantu oleh admin dan sales koordinator. Jadi mengenai penawaran, lalu kontrak, terus BEO itu biasanya dibantu sama admin dan sales koordinator. Jadi sales itu ibaratnya follow up, jadi yang menjembatani antara hotel dan klien gitu aja. Nah, untuk administrasi lainnya yang sifatnya personal seperti tadi sales report, sales plan, itu memang harus dikerjakan oleh salesnya sendiri teman-teman. Dan waktunya ini juga biasanya beda-beda ya setiap hotel. Ada yang memang Senin sampai Jumat itu setiap hari memang harus sales call. Nah, nanti mungkin di hari Jumatnya aja yang memang harus lembur untuk sales plan. Jadi sales plan ini memang dibikin untuk 1 minggu ke depan, rencananya untuk sales call ini kemana aja yang mau didatangin, lalu apa aja yang mau di follow up. Jadi nanti hari Senin sampai Jumat minggu depannya itu tinggal do-nya aja teman-teman. Jadi semuanya sudah direncanakan dari minggu yang lalu gitu. Nah, ada juga hotel yang Senin sampai Kamis sales call, lalu Jumatnya, khusus untuk Jumatnya itu biasanya mereka standby di office untuk menyelesaikan segala administrasinya. Ini mungkin lebih efektif gitu. Nah, yang bikin sampai overtime biasanya sampai jam 8 malam lagi sebelum pulang, itu biasanya sih hanya masalah pada time management teman-teman. Dan ini sudah menjadi habit atau menjadi kebiasaan gitu ya. Bahkan kalau ada yang pulang on time justru kadang dijulidin gitu, kenapa kok udah pulang gitu ya, padahal memang seharusnya udah pulang gitu, dan jam kerjanya memang sama untuk back office gitu. Nah, inilah yang jadi kebiasaan sebenarnya. Masalah pekerjaan sebenarnya sudah ada waktunya masing-masing dan sudah ditentukan gitu. Nah, untuk pekerjaannya pun kalau untuk back office itu kan memang tidak bisa dilimpahkan ke orang lain, apalagi untuk sales ya sudah jelas untuk handle siapa gitu. Kalau operasional kan mereka shifting ya, berkelanjutan. Jadi kalau pekerjaan pagi yang belum selesai bisa diselesaikan sama anak siang, bisa diselesaikan lagi sama anak sore gitu. Nah, kalau untuk back office tidak bisa, pekerjaan kita ya pekerjaan kita sendiri gitu. Kalau pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini sebisa mungkin kita selesaikan hari ini, tapi untuk pekerjaan yang bisa dikerjakan besok kita kerjakan besok gitu. Oke, dan untuk overtime itu sendiri biasanya kalau memang harus in charge dan itu juga atas persetujuan dengan atasan, biasanya overtime itu sendiri sudah ada hitungannya kok teman-teman. Jadi gini ya, hotel itu adalah salah satu bisnis yang memang sangat mengikuti peraturan, entah itu peraturan daerah ataupun peraturan ketenagakerjaan itu sendiri gitu. Jadi untuk overtime yang memang
harus overtime. Jadi perbedaannya gini teman-teman, kalau sales itu overtime atau lembur karena memang pekerjaan mereka yang belum selesai, yaitu ditanggung oleh sales itu sendiri gitu, bukan atas saran atau suruhan dari pimpinan gitu. Tapi kalau overtime-nya karena memang harus in charge gitu ya, dan persetujuan dengan atasan, jadi sales jangan pulang dulu ya, hari ini kita ada tamu misalnya, kita harus gini-gini, ataupun misalnya ada acara gitu yang memang harus sampai malam. Nah itu biasanya sudah diperhitungkan teman-teman, jadi sudah ada perhitungannya overtime itu minimal berapa jam yang memang harus dibayarkan gitu untuk lembur itu sendiri, overtime itu sendiri. Jadi nggak semata-mata karena memang ada ya banyak misalnya dari teman-teman operasional yang belum tahu misalnya sales enak ya gitu setiap malam. Ada di satu pandangan sales kerjanya 12 jam tuh, tapi enak, dia kan overtime tiap malam, berarti dapat dong uang lemburnya seperti itu. Nah itu tadi bedanya antara overtime memang karena kita sendiri pekerjaan yang belum selesai, atau overtime yang memang persetujuan atasan gitu. Nah juga ini juga yang menjadi, ada juga yang bilang gini, bener nggak sih setiap event berlangsung itu salesnya harus in charge gitu. Jadi kalau ada acara misalnya dari full board misalnya ya, dari pagi sampai malam, apa iya salesnya harus standby sampai acara itu selesai? Ini juga yang saya dapat ilmu teman-teman dari pimpinan atau senior yang ada di hotel saya sebelumnya, bahwa nggak harus in charge kok sebenarnya. Jadi tugas sales tadi sudah jelas, menjemput tamu yang masih di luar hotel itu untuk dibawa ke dalam hotel, dalam arti untuk menggunakan fasilitas kita. Nah, setelah tamu itu datang atau setelah tamu itu menggunakan jasa kita, untuk teknisnya itu kita dibantu kok sama operasional, diserahkan kepada operasional. Operasional juga punya tanggung jawab di sini untuk memberikan pelayanan terbaik, untuk zero complaint gitu. Jadi kita sudah menjemput tamu, untuk pelayanannya kita kerjasama sama operasional. Jadi misalnya ada penambahan ataupun ada perubahan, itu biasanya langsung aja operasional punya hak untuk dealing langsung sama tamu, karena itu memang sudah terjadi pada hari H, kecuali memang ada hal-hal yang perlu dibicarakan oleh sales gitu. Sales tidak perlu lagi untuk in charge selama acara berlangsung apabila semuanya sudah jelas tertuang dalam BIO teman-teman. Dalam BIO sudah jelas harganya berapa, jika ada penambahan harus dicas berapa, terus jam berapa seharusnya acara selesai, itu biasanya sudah ada jelas dalam BIO. Dan BIO ini pun dibuat oleh sales koordinator berdasarkan kontrak acara yang dibuat sales sama tamu itu sendiri. Jadi semuanya sudah berdasarkan persetujuan. Selama jelas dalam BIO, bisa di handover sama operasional, jadi salesnya nggak perlu in charge. Nah ini loh yang jadi budaya selama ini, kenapa sales itu pantang pulang petang, padahal seharusnya jam kerjanya sama dengan back office lainnya. Ini hanya masalah time management teman-teman. Buat teman-teman sales, come on gitu ya, kamu punya keluarga di rumah yang belum menikah, punya orang tua, punya keluarga, dan yang udah nikah punya suami, punya anak yang nunggu di rumah gitu. Jadi sebisa mungkin luangkan waktulah sedikit untuk mereka, walaupun hanya sekedar makan malam bersama di rumah gitu. Jadi untuk pekerjaan yang bisa diselesaikan hari itu, kerjakan hari itu, yang bisa besok aja dikerjainnya gitu. Jadi toh secara undang-undang ketenagakerjaan gitu, tadi HR-nya sendiri aja sampai kok nggak pulang udah jam 5 gitu. Terus bahkan GM-nya ataupun dosennya sendiri pun kalau pekerjaan selesai pulang gitu. Dan itulah kenapa, karena ya seharusnya udah jam pulang gitu. Dan ada juga atas undang-undang ketenagakerjaan pun diatur untuk berapa jam kalian maksimal bekerja dalam satu hari, satu minggu, bahkan 1 bulan itu ada gitu. Jadi ya untuk daya tahan tubuh juga, untuk produktivitas diri masing-masing juga gitu. Jadi sisakan stamina untuk esok hari teman-teman. Nah itu sih dilemanya sales ya, antara tadi suka dengar suara-suara sumbang mungkin ya, yang memang
dari orang-orang yang belum paham gitu tentang sales life itu sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang menyudutkan sales gitu ya. Jadi sales itu posisinya serba salah teman-teman. Jadi kalau hotel sepi gitu ya, biasanya ketemu sama operasional nih di lift gitu. Mbak, kok sepi ya hotel gitu, belum ada bisnis ya gitu. Itu pertanyaan satu yang bikin dilema gitu, seolah-olah ya kita belum dapat bisnis gitu. Lalu kalau hotel ada bisnis tapi mereka melihat dengan harga yang kecil gitu, misalnya ada bisnis tapi harganya kecil ya mbak, misalnya gitu. Itu juga yang bikin kita harus gitu. Lalu ada juga nih udah dikasih harga bagus, tamu rame gitu. Aduh rame banget sih mbak, tamunya ini minta itu gitu. Bantuin dong sales ke bawah, clear up, dan gitu-gitu. Jadi dilema sales itu gitu teman-teman. Jadi serba salah gitu, sepi salah, rame salah gitu. Dan ya itu sih dilemanya seorang sales gitu. Tapi selama dinikmati, dijalani dengan ya enjoy aja gitu, emang untuk pekerjaan kita insya Allah enak kok pekerjaan. Nah terus kalau ada teman-teman yang nanya, untuk jadi sales hotel itu harus bisa apa sih? Apa iya harus pintar ngomong gitu ya? Nah teman-teman, karena kita kembali lagi ke tugas sales tadi ya, tugas utama sales adalah menjual produk hotel itu sendiri. Jadi ya sebelum kita jual ke klien, otomatis kita harus menguasai produk yang kita jual. Kita harus menguasai, karena yang di sini adalah hotel, jadi kita harus menguasai fasilitas-fasilitas yang ada di hotel. Jadi dari harganya, kalau kita jualan kamar kita harus tahu perbedaan masing-masing tipe kamar, ada berapa tipe kamar, terus ada fasilitasnya apa aja, misalnya kolam renang, gym, lalu untuk harga masing-masing segmentasi itu berapa. Dan yang paling penting, sales itu nggak harus cuma jago ngomong kok teman-teman. Yang penting sama tadi ya, menguasai produk, menguasai produk knowledge-nya. Sales itu yang penting harus bisa baca yang namanya report gitu, daily sales report. Jadi kalau sales itu benar nggak sih sales itu ada target gitu, dan kalau nggak target kecapai gimana? Nah, jadi kalau untuk target penjualan di hotel itu kan di budgeting ya teman-teman setiap tahun. Jadi tahun ini hotel itu punya budget berapa yang harus dicapai, misalnya sekian N gitu ya. Nah, kita punya berapa sales, kita punya berapa segmentasi, nah itu dibagi-bagi gitu. Nah, setiap sales nanti akan ketemu jatuhnya berapa budgetnya. Nah, untuk mengetahui budget kita itu sendiri, berapa hari sisa waktu yang kita punya untuk mengejar budget tadi tercapai, terus hari ini kita sudah achieve berapa, lalu kita minus berapa, terus perkembangan bisnis di luar sana bagaimana, terutama untuk kompetitor di sekitaran kita itu bagaimana. Itu seorang sales harus tahu itu teman-teman. Jadi harus bisa baca yang namanya daily sales report, untuk ya gimana kita mau nge-planning sales call kita, gimana kalau kita mau manage account kita yang kita datangi, kalau kita nggak tahu budget kita berapa gitu. Kalau kita nggak tahu ini kita mau cari uang berapa sih gitu. Jadi yang penting utamanya adalah harus bisa baca yang namanya daily sales report gitu teman-teman. Harus bisa budgeting juga, harus bisa melihat pangsa pasar juga gitu. Maksudnya tadi kompetitor kita juga harus tahu. Terus kita harus, jadi kalau untuk jadi sales juga, ini juga yang saya ingat dari atasan saya pernah bilang gini, jadi kita sebagai sales itu nggak semata-mata menjual produk, tapi kita harus menjadi konsultan gitu. Jadi tamu kita kebutuhannya apa, kita bisa menyediakan sebagaimana, semuanya bisa didiskusikan gitu. Jadi jangan semata-mata kita cuma jual, harganya segini, kalau nggak mau ya udah, nggak kayak gitu. Jadi kita sebagai konsultan juga di situ, kita harus tahu kebutuhan tamu, kita harus peka gitu, kita harus ya secara tidak langsung kita harus mengetahui kebutuhan tamu tersebut itu apa gitu. Kita harus bisa menyediakan sesuai yang mereka inginkan gitu.
tanpa kita harus memaksakan gitu. Dan juga sales itu tidak semata-mata semuanya ada di kaki kita, ada di hotel gitu. Jadi semata-mata kita jualan dengan harga sekian, kalau tamu nggak mau ya udah, enggak. Jadi kaki kita harus satu di klien, satu di hotel. Jadi kita harus seimbang. Jadi kita mengejar budget juga, tapi kita konsultan juga bagi tamu, sehingga tamu nyaman teman-teman untuk menyampaikan gitu. Coba kalau misalnya tamu yang handle social event seperti wedding misalnya, atau birthday party misalnya, itu kita harus menjadi konsultan bagi mereka, seperti apa acaranya mau dibuat, terus rundown acaranya seperti apa gitu ya. Itu harus kita konsultasikan ke sama tamu gitu. Nggak bisa kita jual paket ini harganya sekian, nggak bisa kaku itu, nggak bisa sekaku itu teman-teman, kayak Kanebo. Jadi kita harus konsultasikan, jadi tamu juga enak buat ngobrol sama kita gitu. Nah, itu teman-teman sedikit cerita tentang bagaimana sih pekerjaan sales hotel itu, dan apa benar jam kerjanya itu lebih dari 12 jam gitu ya. Jam kerjanya sama dengan back office lainnya, hanya biasanya banyak pekerjaan yang dimana ya sales itu ingin diselesaikan pada hari itu juga semuanya gitu, padahal ada waktu lagi besok gitu. Nah teman-teman jangan bosan untuk dengerin cerita saya selanjutnya seputar perhotelan. Tonton terus dan pantengin terus channel ini. Yang belum subscribe, jangan di subscribe ya. Semoga bermanfaat ceritanya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.